Aduh, Mas, pekik Novia tiba-tiba di dalam mobil. Aryan mengalihkan perhatiannya sejenak ke arah Novia yang duduk di sebelahnya. Ada apa? Ada yang ketinggalan, Mas. Aryan cepat-cepat menepikan mobilnya di pinggir. Apa yang ketinggalan? Kunci. Ini kunci tokonya saya yang bawa, Mas. Tadi pagi saya yang duluan buka toko. Lalu tadi siang sebelum tabrakan itu saya pergi untuk beli makan. Jadi kelupaan nyerahin kunci toko ke teman saya yang tugas siang, kata Novia sedikit panik. Jadi bagaimana? Kita balik aja ya, mumpung belum jauh juga kan, tawar Aryan. Novia mengangguk. Iya, balik aja, Mas. Aduh, mohon maaf lagi ya, saya berkali-kali merepotkan. Tampak seolah senyum tipis di bibir Aryan. Mungkin nanti kapan-kapan kamu harus ganti dengan traktir saya minum kopi. Celetuknya. Kopi? Mas Aryan ini suka kopi? Tanya Novia. Aryan mengangguk sambil memutar balik arah mobilnya menuju ke toko perhiasan milik Farah lagi. Suka banget. Saya semacam kecanduan. Kadang merasa pusing kalau enggak minum kopi. Wah, berarti kita sama, Mas. Saya juga kalau siang itu harus minum kopi. Ya sama, rasanya seperti kecanduan. Padahal saya cuma minum kopi kemasan yang sudah jadi itu yang ada di minimarket. Novia terkekeh menceritakannya. Yang penting sama-sama kopi ya. Kini Aryan juga jadi ikut terkekeh. Pasalnya yang ia pikir kalau Novia juga suka nongkrong di kafe untuk meminum kopi di sana. Ternyata kopi kemasan siap minum yang biasanya ada di minimarket terdekat. Mas Aryan apa tidak terlambat untuk ke kantor? Apalagi pakai acara ngantar saya pulang. Tenang, di kantor sedang slow, jadi saya bisa santai untuk jalan-jalan keluar. Siapa tahu sekalian ketemu jodoh. Loh, kenapa malah ketemu jodoh? Bukannya Mas Aryan ini sudah menikah ya? Tanya Novia asal tebak. Tapi memang sejak bertemu di awal tadi, Novia berpikir kalau Aryan ini sudah menikah. Melihat perawakannya yang terlihat sangat dewasa. Malahan Novia berpikir kalau Aryan ini sudah bapak-bapak. Belum, saya belum menikah dan saya masih single, terang Aryan. Ia memberi penekanan pada kata single. Novia tampak manggut-manggut. Kamu sendiri gimana? Udah punya pacar atau sudah menikah? Tanya Aryan. Waduh, saya mana sempat mencari pacar. Daripada cari pacar, saya mending cari uang, Mas. Nanti sekalian aja saya cari calon suami. Bukan pacar lagi. Kalau sekarang masih ada beban yang harus saya tanggung. Saya harus fokus membantu orang tua saya dalam hal finansial, termasuk membiayai sekolah adik-adik saya, Mas. Apa kamu semacam tulang punggung keluarga? Tanya Aryan. Mungkin sejenis itu, Mas, karena saya anak sulung. Aryan tampak mengangguk-anggukkan kepalanya. Tak lama kemudian mereka telah sampai di toko perhiasan milik Farah. Kamu tunggu di sini, biar saya aja yang turun memberi kuncinya, kata Aryan yang langsung dibalas dengan anggukan dari Novia. Turun dari mobilnya, pandangan mata Aryan sedikit teralihkan pada mobil sport yang terparkir di depan toko itu. Rasanya Aryan sudah pernah melihat mobil mewah itu sebelumnya, tapi sayangnya memori otaknya tidak bisa mengingat dengan cepat di mana ia melihat mobil ini. Ia pun memilih untuk segera masuk ke dalam toko. Permisi, begitu masuk ke dalam, Aryan dibuat bergeming dengan pemandangan yang ia lihat di depan matanya itu. Bagaimana bisa laki-laki yang selama hampir setahun lebih itu Aryan benci karena merebut Jessie dari dirinya, kini malah berduaan bersama Farah. Hampir saja Aryan melihat adegan ciuman sepasang kekasih itu. Aryan, Farah sedikit panik. Ia bingung harus bagaimana. Kenapa malah Aryan muncul lagi? Malah tepat saat ada Daryl di sini. Sorot mata Daryl jadi tidak biasa. Ada rasa kaget juga.
Apa yang Aryon lakukan di sini? Kenapa ia datang ke toko ini? Berbagai pertanyaan muncul di pikirannya. Ada rasa geram juga begitu melihat tampilan Aryon yang sekarang. Kenapa Aryon berdandan rapi layaknya pekerja kantoran begitu? Daryl sungguh berkecamuk di dalam hatinya. Sorry aku ganggu kalian. Aku kesini cuma mau mengembalikan kunci toko ini. Barusan kata Novia dia lupa menyerahkannya ke temannya. Jelas Aryon sambil mendekat ke arah Farah dan memberikan kunci titipan dari Novia itu. Mata Aryon dan Daryl saling beradu. Ada rasa kebencian yang tersirat di antara kedua mata tersebut. Tapi Aryon berusaha untuk terlihat biasa saja di depan Daryl. Ia mau membuktikan dan menunjukkan kalau dirinya kini sudah menjadi pribadi yang lebih baik daripada yang dulu. Kebetulan kita bertemu lagi ya bos, sapa Aryon pada Daryl. Daryl hanya membalasnya dengan seringai kecil di bibirnya. Jadi beliau ini pacar baru kamu? Tanya Aryon pada Farah. Farah kelimpungan diberi pertanyaan begitu. Sementara ia melirik sekilas ke arah kekasihnya. Tampak jelas tatapan curiga dan marah yang Daryl tunjukkan pada Farah. Iya Ar, ini pacarku. Nah, namanya Daryl. Farah tergagap memperkenalkan Daryl di hadapan Aryon. Semuanya jadi berantakan. Tak hanya Aryon yang akhirnya tahu kalau pacar Farah adalah Daryl, tapi juga Daryl yang tahu kalau ada sesuatu yang disembunyikan oleh Farah. Farah tak berani jujur pada Daryl perihal Aryon yang tadi kesini, dan malah membuat Aryon kerepotan dengan kasus kecelakaan yang tidak disengaja. Aryon mengulurkan tangannya hendak berjabat tangan dengan Daryl, tapi Daryl malah tak mau membalas jabatan tangan itu. Alih-alih ia menatap Aryon dengan sorotan mata seperti penuh dengan rasa kesal dan dendam. Karena jabatan tangannya tidak disambut, Aryon lantas menyembunyikan tangannya lagi. Ia hanya membalas tatapan kesal dari Daryl itu dengan sebuah senyuman. Saya senang bisa bertemu dengan Pak Daryl lagi. Apalagi sekarang sudah memiliki kekasih baru, celetuk Aryon pada Daryl. Daryl berdecih. Sayangnya saya tidak begitu senang bertemu kamu lagi, apalagi di sini. Daryl beralih sejenak ke arah Farah, seperti meminta kejelasan mengapa laki-laki ini bisa datang ke sini dan bahkan membawa kunci toko ini. Ditambah lagi Daryl jadi kesal melihat penampilan Aryon yang kini 100% berbeda. Oh maaf kalau begitu, mungkin saya mengganggu waktu Anda. Saya kembali ke sini karena mengembalikan kunci toko saja. Kalau begitu saya pamit. Doa saya semoga hubungan Pak Daryl dan juga Farah langgeng hingga berakhir ke pelaminan. Ujar Aryon dengan wajah yang santai bahkan diselipkan senyuman setelahnya. Aryon segera beranjak pergi begitu selesai menyerahkan kunci dan berbasa-basi dengan Daryl. Jujur ia tak bisa menggambarkan bagaimana perasaannya saat ini. Masih terasa sakitnya bagaimana malam itu ia melihat Daryl berciuman mesra bersama Jessie. Dan kini kembali Aryon hampir melihat adegan ciuman lagi, bersama perempuan yang sempat dekat beberapa saat dengannya. Biarpun cuma sekedar teman minum kopi. Aryon masuk ke dalam mobilnya. Dadanya kembang kepis mencoba mengatur napas juga mengatur emosinya yang ia tahan tadi. Sudah mas, tanya Novia. Aryon menganggukkan kepalanya. Sudah, kuncinya saya sudah serahkan pada Farah. Nov, kamu kenal pacarnya Farah? Pak Daryl, tanya Novia. Kenal banget lah mas, ada apa? Oh enggak, tadi kebetulan dia ada di dalam. Wah tumben Pak Daryl kesini. Dari awal buka toko beliau cuma pernah beberapa kali mengunjungi Bu Farah kesini. Orang kaya mah begitu, pacarnya sampai dibuatin toko perhiasan. Segitu sayangnya Pak Daryl dengan Bu Farah, kata Novia. Mendengar kata-kata Novia barusan, Aryon langsung tertegun. Kamu tadi bilang apa? Dibuatkan toko perhiasan? Tanya Aryon. Iya, ini toko perhiasan dari Pak Daryl untuk Bu Farah, Mas. Saya dan teman-teman saya juga Pak Daryl sendiri yang merekrutnya. Kami sebelum bekerja di sini juga memakai berbagai macam tes, jelas Novia. Aryon dibuat kaget dengan pernyataan ini. Kalau benar toko perhiasan ini diberikan oleh Daryl untuk Farah, berarti Daryl sudah menjadi pacar Farah bahkan sebelum putus dengan Jessie. Aryon menggelengkan kepalanya berkali-kali. Bisa-bisanya hidup ini begitu lucu.
Berarti saat itu tak hanya Jessie yang masih diam-diam berhubungan dengan Arion. Tapi rupanya Daryl pun diam-diam memiliki hubungan lain di luar itu. Arion menghela napasnya dengan kasar. Percuma juga untuk kesal saat ini. Semua bahkan sudah berakhir. Bahkan pada akhirnya tak ada yang bersama dengan Jessie, baik itu Daryl ataupun Arion. Arion berpikir realistis. Hidup ini terlalu berat kalau harus mengingat kejadian masa lalu terus-terusan. Yang sekarang harus ia jalani masa depannya yang lebih baik. Mas, kenapa bengong? Ayo kita berangkat. Novia membuyarkan lamunan Arion. Maaf. Cepat-cepat Arion menghidupkan mesin mobilnya. Kemudian segera pergi dari toko tersebut.